Halo teman-teman, selamat kembali ke Orang Malaysia Culture Shock di Yogyakarta Part 2. Hari ini saya mau menceritakan tentang materai. Ya teman-teman, saya tahu kalian pasti bilang, oh Ivy kan kamu pernah ceritain tentang materai. Tetapi guys, hari ini saya terdapat sesuatu yang baru tentang materai. Untuk teman-teman Malaysia, kawan-kawan Malaysia, itu materai itu macam satu jenis stamp. Kalau you punya dokumen sah di mata undang-undang, you kena lekat kat tempat you tanda tangan lah. Ada materai RM6,000, RM10,000, itu macam RM2, RM3 lah. Okey lah, macam tu. Nah, dengan itu, kalau apa jenis surat pengakuan, surat perjanjian ya, itu harus ada materai. Ya, hari itu saya beli materai ke Circle K. Saya beli yang RM10,000, RM3 punya. Nah, masalahnya di sini, saya gak bawa lem. Tetapi saya harus segera tempel tanda tangan dan kasih ke kantor. Terus saya minjam dari itu karyawan Circle K. Apakah ada lem? Katanya karyawan itu enggak. Nah, terus saya bingung, saya nggak ada lem, saya harus gimana? Terus saya keluar dari Circle K dan di luarnya Circle K ada itu Mr. Burger. Nah, saya tanya ke warung burger apakah ada lem. Nah, terus itu masnya bilang, Maaf Mbak, nggak ada. Tetapi kalau untuk materai biasanya pakai air bisa kok. "Oh, itu pakai air bisa." Nah, terus saya pikir, kok airnya bisa? Itu kayaknya apakah tempel enggak ya? Tapi ya udah, aku coba aja. Nah, di mana carinya air? Kan sekarang di Indonesia mana-mana ada air kan? Kalau di setiap luar toko pasti ada itu wastafel gitu. Nah, dari sana saya ambil satu setetes, dua tetes air, terus saya lekat di materai saya dan saya tempel di surat. Kok bisa melekat ya? Itu ternyata sangat magical gitu ya. Ternyata di belakang materai udah ada lem kering gitu. Tinggal dikasih air itu langsung tempel gitu. Itu saya 6 tahun di Indonesia, saya nggak tahu, saya selalunya pakai lem untuk materai saya. Kok nggak ada yang bilang-bilang? Dan kan sekarang saya baru habis ujian ya. Guys, saya mau cerita ya. Karena saya orang Malaysia, jadi ada beberapa hal yang saya harus belajar tentang Indonesia ya. Kemarin di ujian, itu soalan ujiannya bilang, oh kalau di SD ini ada kelas paralel, kalau di SD lain itu gak ada kelas paralel. Terus harus tahu jumlah siswanya berapa, baru tahu berapa siswa yang gak sikat gigi, gak jaga kebersihan mulut. Tetapi sebagai seorang Malaysia, okay guys, saya cerita gini ya. Kalau di Malaysia gak ada sistem kelas paralel. Adanya kelas A, B, C dan setiap tingkatan itu jumlah kelasnya nggak sama. Kalau saya dulu Chinese school ya, apalagi Chinese ada zodiac. Terus kalau orang Chinese pengen anaknya dilahirkan pada tahun naga. Jadi pas tahun naga dan itu kanak-kanaknya masuk kelas 1, itu kelasnya banyak banget. Yang paling kurang siapa? Itu tahun tikusnya karena gak ada orang yang mau anak lahir di tahun tikus. Kemarin saya diskusi dengan kakak tingkat Malaysia saya, itu tentang kelas paralel. Ini kami diskusi apa sih ini kelas paralel? Karena di Malaysia emang gak ada sistem kayak gitu. Dan itu ambil waktu saya 10 minit lagi pikir kelas paralel itu apa ya. Terus saya ingat saya pernah cek gigi ke SD Kanisius ya. Jadi saya tahu, oh kayaknya di Indonesia itu A, B gitu. Jadi 6 kelas berarti dikali 2, 12 kelas gitu. Nah, kecuali itu ya. Itu kalau kami melakukan penelitian, misalnya mau ambil sampel, oh berapa orang ada sikat gigi, berapa orang ada jaga kebersihan, cara sikat gigi betul, kami harus ambil sampelnya di tingkat RW. Nah, kemarin saya baru sampai Indonesia, saya agak bingung sistem ini. Karena di Indonesia, RT, RW, kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi. Kalau di Malaysia itu alamatnya gini, biasanya nomor rumah, terus gangnya mana, terus tamannya. Nah, kalau taman di sini bukan taman berbunga-bunga, tetapi itu kayaknya RW ya.
Nah, terus setelah RW itu kota, setelah kota itu langsung provinsi gitu. Kalau untuk kabupaten, kelurahan itu ada sih, tetapi itu nggak ditulis di alamat, jarang digunakan gitu. Tetapi di Indonesia ya, itu biasanya orang akan tanya, akan sangat menitik beratkan ini kecamatan, kelurahan. Dan untuk orang Malaysia, kami kan nggak tahu. Jadi mula-mula cara saya harus hafal. Oh, setelah kecamatan itu apa? Oh, kelurahan, kabupaten gitu. Saya harus hafal, lupa hafal lagi. Tetapi sekarang udah tahu ya. Kerana populasi Indonesia juga lebih besar kan. Ya, jadi itu tingkatnya dibagi juga lebih banyak. Dulu mula-mula saya sampai di Indonesia, teman Indonesia tanya saya, "Vi, kamu tinggal di mana? Di kecamatan mana? Di kelurahan mana?" Saya hanya bisa jawab, oh saya di Jakau atau saya di dekat UGM. Tetapi sekarang saya udah tahu. Ya, saya tahu saya di Jogja, ya di Sleman dan lain-lain ya. Sekarang udah tahu tingkat-tingkatnya. Oke, seterusnya. Akhir-akhir ini kerana mungkin pandemi ya. Jadi itu saya lihat ada beberapa lampu merah, ada kanak-kanak lagi menjual makanan dan menjual tisu. Kalau itu satu jenis culture shock untuk orang Malaysia seperti saya ya. Kerana kalau di Malaysia itu jarang atau hampir tidak ada itu kanak-kanak jualan di jalan. Itu kerana ada beberapa faktor ya. Faktor nomor 1 itu illegal. Faktor nomor 2, kalau orang Malaysia jarang biar kanak-kanak itu main di jalan atau sendirian di jalan gitu. Kerana di Malaysia ada sindiket yang menculik kanak-kanak terus jual ke Thailand. Apalagi saya yang di Penang. Penang itu dekat Thailand. Jangan kanak-kanak, itu orang dewasa juga bisa diculik terus dijual ke Thailand ya. Nah, jadi itu saya merasa agak aneh sih, kok itu anak-anak dia bisa jualan sendirian di lampu merah. Apakah enggak ditangkap, diculik gitu? Terus saya juga lihat ada banyak kanak-kanak mereka bisa berbasikal di tepi jalan itu tanpa di bawah pengawasan orang dewasa. Kalau di Malaysia pasti ada orang dewasa mengawasi gitu. Okey, nah ceritanya gini. Kerana jarang di Malaysia, kalau orang Malaysia lihat seperti itu merasa sangat sedih sih, jujur kata itu. Sehingga kalau lihat seperti itu pasti uangnya keluar dari dompet, itu pasti merasa sangat kesian. Kami tahu ya itu walaupun gak bisa merawat penyebabnya, tetapi itu sekiranya bisa membantu gitulah. Tetapi yang bikin saya paling susah hati itu kemarin saya ke stasiun kereta api Malioboro. Jadi di sana saya lihat ada ojek payung kanak-kanak. Itu seumur hidupku saya gak pernah lihat seperti gitu. Saya merasa sangat sedih sih, jujur kata. Tetapi kebetulan hujan dan saya coba membantu mereka ya. Jadi saya pakai usaha mereka. Dan itu kanak-kanaknya itu juga sangat happy gitu. Mereka walaupun mereka jadi ojek payung ya, mereka tetap ceria gitu. Dan setelah saya dibawa dipegang payung jalan sekiranya satu jarak, dan saya bayar ke mereka, saya kasih kanak-kanak itu 50,000 ya, biar dia bisa gembira ya. Ya, saya tahu 50,000 itu mungkin kecil ya, tetapi itu uang makan saya satu hari loh. Jadi setelah saya kasih, saya pergi, saya masih risau dalam minda saya, dalam kepala saya fikir apakah kanak-kanak itu cukup atau gimana. Mereka ada 3 orang di sana ya. Setelah saya menyeberang, saya lihat dari jauh, ternyata mereka udah pulang. Jadi saya merasa sangat lega hati sih. Saya lagi risau apakah 50,000 cukup, apakah itu bisa bikin mereka pulang rumah pada hari itu. Kerana kan itu hujan, kasihan kan. Ya, setelah mereka pulang baru saya agak lega hati dan saya pulang ke rumah sendiri. Ya, jadi ini fenomena saya gak pernah lihat
Sebenarnya saya merasa sangat sedih sih, saya tahu itu kanak-kanak mereka kalau bisa milih ya mereka juga pengen bersekolah, tetapi ya apa ya kondisi masing-masing jadi mereka terpaksa kayak gitu ya. Jadi kami cuman bisa membantu sebisa mungkin lah. Itu dampak pandemi itu jelas terlihat sih. Itu sebelum saya pulang ke Malaysia, itu lampu merah kentongan itu cuma ada polisi. Sekarang lampu merah kentongan sisi selatannya itu pengamen, sisi baratnya itu polisi, sisi timurnya itu pengamen nomor 2, sisi utara itu kadang-kadang ada penjual kerupuk. Itu kayaknya satu bisnis di satu sisi lampu merahnya ya. Dan itu akhirnya kami juga lihat ada orang yang warna perak gitu. Nah, kalau ini di Malaysia kami nggak pernah lihat. Jadi sekarang kami mahasiswa Malaysia yang udah di Jogja, kami lihat seperti itu, kami merasa sangat heran, sangat wow gitu, apa ini, apa itu gitu. Kami sekarang panggilnya orang itu Silverman ya, orang cowok perak man ya, gitu Silverman. Itu sangat unik sekali. Jadi ini semua penyesuaian saya harus melakukan ya pas saya balik ke Jogja. Saya merasa kalau di Jogja ya, walaupun saya udah lama di sini, 6 tahun di sini, tetapi itu kayaknya rasanya setiap hari pasti ada surprise, pasti ada yang baru, saya belum tahu ya. Jadi itu kehidupan saya di sini emang sangat special, sangat unik, sangat refreshing sekali. Ya sampai sini semoga nanti ada banyak hal yang surprising lagi saya bisa share dengan kalian. Sampai sini kita jumpa lagi. Jangan lupa nonton part 1, tak kasih link di sini.